Dago, itu ada dari Malaka. Dari Malaka kayaknya mau bicara. Pak. Ya, mungkin dari Ibu Maria Udugria, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Pas. Pas, dah. Ya. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang hadir dalam Zoom meeting ini? Ya, bisa Ya, Bapak Hida. bicara. Ya, silakan Bapak Indah, saya persilakan. Ya, yang pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga dilanjutkan oleh Bapak Sekretaris menyangkut program strategis dan teknik persiapan kita untuk mengikuti TOT. Saya sendiri sudah mendaftar dan apa yang tadi Bapak Ketua dan Pak Sek sampaikan benar sekali bahwa 5 sektor yang menjadi fokus kegiatan program gradasi ini memang itulah yang dimuat dalam Google Form untuk mendaftar. Yang saya ingin tanyakan mungkin dan mohon penjelasan dari Pak Ketua adalah mengenai pengurus di level DPC itu. Kalau kita melihat 5 sektor tadi, maka apakah pengurus yang kita rekrut itu harus representatif atau mewakili 5 sektor itu, ataukah kita lihat ya karena namanya ini awal, mungkin kita teropong dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam kita membangun sinergi selama ini. Misalnya saya sendiri juga adalah ya berkecimpung di dunia pendidikan, baik juga sebagai dosen di Politeknik Kupang ya, aktor Weka Bubak, dan juga sebagai dosen sekolah tinggi teologi ya. Itu di sektor pendidikan, tapi di sektor yang lain kami sendiri kan belum tahu persis orang-orang mana yang memang punya jiwa gradasi ya. Tetapi yang kami lihat selama ini kan ya karena kami lebih banyak di dunia pendidikan ya, maka lebih banyak tokoh-tokoh pendidikan lah yang bisa kami rekomendasikan atau rekrut sebagai pengurus di tingkat ini. Apakah demikian atau harus representatif dari 5 sektor itu? Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Lanjut dulu. Nanti jawabannya sekalian. 3 orang begitu, Pak Sek. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain. Ada Pak Poli, ada Ibu Sari. Bisa, mungkin ada pertanyaan kaitan penjelasan tadi. Silakan Bu Sari. Ya baik, terima kasih Pak Ketua. Kalau dari saya cukup dan saya siap untuk mengikuti seleksi dan kebetulan juga sudah mendaftar. Amin. Semangat. Oke, thanks. Terima kasih. Pak Master, Pak Poli. Ini master literasi ini. Pak Poli jangan sampai mikrofon tidak dengar, jangan sampai.
Saya curiga saja. Malam. Malam. Ya, malam Pak Poli. Ya baik, selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan juga semua jajaran pengurus, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang ikut dalam virtual meeting pada malam hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap Pak Ketua dan Pak Sekretaris yang sudah memberikan pemahaman dan juga materi kita pada malam hari ini, yang bagi saya sangat bermanfaat, sangat berguna untuk peningkatan kapasitas kompetensi atau kecakapan literasi digital ya. Memang kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang yang harus kita jalankan itu digital menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu organisasi ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas untuk membangun kesejahteraannya melalui literasi digital. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan sudah dijelaskan secara perinci. Kira sudah bagus, sudah lengkap. Tinggal teman-teman kita semua berhasil sama-sama bekerja untuk mensukseskan dan juga menguatkan organisasi kita ini. Yang pertama, saya sebagai Ketua Bidang Kemitraan dan Hubungan Internasional, tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa ada beberapa agenda besar dan bahkan peluang-peluang yang bisa kita dapat. Memang kan kumpulan orang-orang hebat yang ingin bekerja tulus ya orientasinya. Tetapi kalau memang ada peluang, kenapa tidak? Salah satu tadi berbagai macam peluang-peluang yang kita berikan untuk peningkatan baik kapasitas keorganisasian dan juga SDM pengurus maupun juga masyarakat. Oleh karena itu mungkin langkah strategis yang kita harus lakukan yang pertama, kita mempercepat, kita mempercepat pembentukan DPC di tingkat kabupaten kota, terus kita di tingkat provinsi. Kalau memang kita kan sudah punya IPSK, tinggal pengukuhan. Tapi bagi saya pengukuhan itu sebuah seremonial, tidak membatasi gerakan-gerakan kita. Tapi bahwa kepengurusan di tingkat kabupaten kota, kalau bisa dalam rencana kerja kita di tahun 2021 ini, kita mempercepat pembentukan DPC di tingkat kabupaten. Ini dalam rangka untuk memperkuat organisasi kita ini. Karena apa artinya kita di tingkat provinsi kalau di tingkat DPC-nya tidak kuat. Karena yang sesungguhnya yang memiliki masyarakat, yang memiliki komunitas-komunitas atau manusia itu ada di DPC. Mereka yang punya daerah. Kita hanya mungkin di tingkat provinsi memfasilitasi dan menjembatani teman-teman di daerah. Oleh karena itu usul saya salah satu itu. Terus yang kedua, memang sekarang kita lagi COVID, tetapi tidak membatasi semangat. Salah satu program tadi yang luar biasa, program nasional, yang mungkin ini harus dijemput oleh kita semua, agar program yang tadi sebagai pelatihan TOT salah satunya itu luar biasa, itu sangat penting. Sehingga tadi Pak Ketua bilang kita harus menggarami diri kita baru bisa menggarami orang lain, atau meliterasikan diri kita baru bisa meliterasikan orang lain. Ini mungkin satu yang sangat strategis bagi saya lihat sangat bagus. Nah, yang berikut program-program kita mungkin di tingkat kepengurusan provinsi, kita harus ada rapat kerja tingkat provinsi untuk kita bersama menyusun apa program-program kerja kita di tahun 2021. Sehingga selain program permanen atau program yang diluncurkan oleh pengurus pusat atau gradasi pusat, kita di tingkat provinsi juga punya program kerja kita di tingkat provinsi, dan juga teman-teman di tingkat kabupaten yang sudah terbentuk, mereka juga punya program-program. Ini semua terkorelasi
agar kita terus mengakarkan literasi digital, sehingga gradasi kita ini semakin bias dan semakin mengakar, dan juga mitra-mitra kita dan masyarakat atau komunitas-komunitas digital lainnya juga bisa mengenal, oh ternyata ada organisasi gradasi yang terstruktur dari pusat sampai daerah, seperti yang sudah dipaparkan tadi. Ini saja mungkin dari saya. Prinsipnya bahwa literasi digital itu jantung ya, itu kebutuhan dan sangat vital saat ini. Mungkin kalau kita bicara literasi, salah satu dari 6 literasi dasar yaitu literasi digital. Literasi digital yang sekarang ini itu tidak bisa kita bilang tidak, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, harus bisa, dan itu adalah pendongkrak atau gerbong besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Makanya saya lihat ini sebuah peluang besar agar NTT melalui organisasi digital ini bisa memperkuat pariwisatanya, ekonomi kreatifnya, pendidikannya, dan semua sektor. Melalui digital kita akan memproduksi masyarakat literat dan masyarakat sejahtera karena digitalisasi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Ada beberapa poin penting yang mungkin kita harus berpikir bersama untuk kebaikan dan penguatan organisasi kita. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk usul saran dan pertanyaan yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya Bapak Ketua mungkin bisa menanggapi pertanyaan ataupun usulan yang disampaikan oleh Pak Hinda ataupun Pak Poli sebagai peserta pada rapat kita kali ini. Untuk dari pertanyaan dari Pak Hinda, kira-kira pengurus DPC apakah harus mewakili, ya, latar belakang background mereka harus mewakili sektor yang menjadi lahan garapan kita, ataukah ya tidak perlu backgroundnya dari sisi akademiknya, tetapi dari berbasis pengalaman mereka? Apakah bisa seperti itu? Itu dari Pak Hinda. Sementara dari Pak Poli, ya ini lebih banyak usulan bagaimana strategi untuk proses percepatan pembentukan DPC. Kemudian beliau menginginkan agar ada rapat kerja untuk DPD gradasi Provinsi NTT. Ya, saya persilakan Pak Ketua. Iya, baik. Terima kasih Pak Syek. Terima kasih Pak Hida, Pak Ibu Sari, dan Pak Poli sudah memberikan ingatan kepada kita, untuk terlebih pada saya untuk bisa mengurai kembali apa yang teman-teman pikirkan. Yang pertama dari Pak Hida, terima kasih. Model perekrutan tenaga kita, tentu kita skala prioritas kita adalah kita harus tidak jauh daripada moto kolaborasi. Kolaborasi kita bergandeng. Tentu ada 5 sektor itu ada beda-beda tipis dia punya ruang gerak, ruang bidang usahanya dan bidang pengembangannya beda-beda tipis. Tetapi dalam rangka mengedukasi ini perlu betul-betul punya pemahaman orang-orang yang punya roh dan semangat dalam rangka bisa meliterasikan orang. Nah, ini dalam konteks kalau saya lihat kita kolaborasi di 5 sektor ini, kita pengurus gradasi akan di TOT nanti ini dilatih lalu dipraktekkan. Agak sedikit yang berbenturan kepada kita adalah pengurus ini memang kita tanpa kita sadar bahwa kita rekrut hanya orang yang semangat, walaupun latar belakangnya berbeda, tapi dia semangat, dia masuk. Yang jadi soal sekarang, orang-orang yang di TOT nanti adalah wajib hukumnya orang-orang yang anggota. Nah, tentu di anggota gradasi tentu tidak secara otomatis akan sesuai dengan 5 sektor yang ada.
tentu agak sedikit berbanding terbalik. Tetapi latar belakang pendidikan akademik tidak memberikan jaminan bahwa ada sektor ini dia tidak cocok, tidak mungkin. Karena kita akan di training terlebih dahulu, kita menjadi pandu digital nanti di 5 sektor. Sehingga boleh melakukan perekrutan walaupun berbanding terbalik dengan latar belakang keilmuannya, tidak masalah. Yang penting pertama, karena kita punya rumah adalah rumah digital, maka yang paling pertama seperti Pak Syekh bilang tadi, harus cakap digital. Cakap digital kita ada di paling tidak seperti kemarin tadi kita isi survei, link survei itu. Paling tidak dia punya akun Facebook lagi aktif mensosialisasi hal-hal positif. Paling tidak dia punya website lagi melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas. Kalau dia jadi guru, ada dia setiap aktivitas dia muat di sana, di Instagram, di Twitter. Itu yang penting-penting yang tadi kita isi. Itu salah satu dasar acuannya. Jangan sampai orang ini kita suruh ikut TOT, tapi dia tidak punya satu akun juga. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ini salah masuk kamar ini. Ini salah masuk kamar, tidak cocok. Ini di gradasi tidak cocok. Gradasi ini selektivitasnya adalah orang-orang cakap digital. Dan yang mau di TOT adalah standar paling utama orang yang punya paling tidak minimal 5 akun rekam digital. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Twitter tambah apa lagi? Bisa juga Telegram, itu paling tidak 5 akun ini dia sudah punya dan sudah ini. Karena apa? Karena kita akan mengedukasi digital ke masyarakat, memberikan literasi pemahaman. Ini manfaat apa ini Pak Dom bawa suruh kami bikin akun-akun untuk apa? Contoh kita turun berjumpa dengan penjual-penjual ikan, pedagang-pedagang ikan. Kita memberikan edukasi. Ikan itu tidak sekedar dijual di tingkat lokal. Tapi ikan itu harus dipasarkan secara teknologi, secara digital. Jadi pemasaran digital harus jalan ikannya. Nilai jual pariwisatanya, jual mungkin lahan pertanian, asal jangan jual Pulau Sumba ya. Kemarin tuh saya juga cemas-cemas Pulau Sumba Iya, itu salah satu. Tetapi harus seperti Pak Syekh bilang, jangan salah gunakan media sosial. Media sosial adalah digunakan untuk hal-hal yang positif. Karena kita di digital. Saya punya pesan satu, biar kalau kita jadi pendidik, mari kita pesan kepada anak-anak didik kita. Pesan yang strategis. Begini, kalau orang bertanya, kenapa pakai masker? Pakai masker karena corona. Kenapa jaga jarak? Jaga jarak karena corona. Kenapa cuci tangan? Ya cuci tangan karena itu. Ini corona ini maka strategi menghindari, strategi untuk memangkas rantai penyebaran, maka pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Itu standar menjaga kesehatan dasar. Terus orang tanya, anak, kenapa kamu belajar online? Belajar online bukan karena corona, Pak. Tolong pesan kepada anak didik kita sehingga dorang tidak cemas. Belajar online di zaman ini bukan karena corona. Kalau pakai masker, kenapa pakai masker? Pakai masker karena corona. Ditanya yang sama, kenapa kamu belajar online tidak ke sekolah? Karena corona. Itu salah jawabannya, Pak. Belajar online ini memang karena dia zamannya, era digitalnya, bukan karena corona. Kalau pakai masker karena corona, saya akui. Tapi belajar daring karena corona itu salah sesungguhnya. Salah. Yang benar belajar daring ini karena zaman, karena era abad 21
Sudah waktunya masuk dalam 4.0. Negara barat sana dia sudah mau lepas kita. Dia sudah masuk 5.0. Kita baru 4.0 saja kita masih raba-raba. Masih ada yang tadi kita bilang tadi, ada yang masih belum cakap digital, belum akun Facebook saja tidak punya. Itu berarti ini manusia, kita sedang berada dalam komunitas yang bervariatif. Antara manusia, kelompok manusia 4.0 dan antara manusia kelompok tradisional. Juga ada, kita terkolaborasi di sana. Nah, konteksnya kita melakukan seleksi itu karena moto kita kolaborasi, maka bidang manapun boleh ambil, yang penting cakap. Cakap dasar, cakap digital, pengetahuan didukung. Nah, kepribadiannya teruji. Maka dia bisa menyalurkan pesan-pesan pemerintah, baik konteks teoritis maupun prakteknya dia bisa lakukan. Lebih bagus lagi kemampuannya mendukung, dia punya bidang ahli juga ada di situ, itu lebih pas lagi. Lebih pas lagi. Tinggal Pak Ketua tinggal planning, petakan. Mungkin saya di daerah Tan Sumba, di DPC Sumba Barat, butuh kuota pengurus ini 10 orang. Mungkin 50-50 kira-kira. Mungkin 50-50. 10 orang yang dibutuhkan ini ada 7 departemen. Jadi 10 orang itu coba dibagi-bagi. Kayaknya Pak Sek, harus 14 ini kayaknya. Karena ada 7 departemen. Kalau 7 departemen, ketua, sekretaris, bendahara pakai bendahara umum saja. Ketua, sekretaris, bendahara, kemudian 1 koordinator bidang, itu dari 4 yang sudah ada, ditambah dengan 6 yang baru. Iya, betul. Nah, itu tolong. Tapi petanya adalah persentase perbandingannya bisa 50-50. Bisa 50-50 dari di 5 sektor itu. Bisa dilakukan perekrutan dan secepatnya direkomendasikan, sehingga kalau schedule pelantikan DPD sudah ada, kabupaten mana yang sudah siap, kita sekalian bersamaan, berbarengan. Tadi Bapak sudah mendengar itu, tolong menyalurkan informasi. Kan Bapak kan orang akademik juga. Bapak orang akademik. Untuk tenaga-tenaga yang siap fight ini saya kira tidak susah. Itu bisa dilakukan perekrutan. Yang penting ada keterwakilan dari beberapa sektor itu. Kalau tidak keterwakilan tidak apa-apa. Kalaupun memang ada keterwakilan lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Kalau tidak ada rotan, akar pun bisa berguna toh. Yang penting kecakapannya bisa terukur. Itu untuk Bapak Hida. Kalau ada jawaban yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya Bapak. Lalu Ibu Sari terima kasih, semangatnya luar biasa, supportnya. Saya yakin pasti pagi-pagi Ibu Sari sudah regis, Ibu Bendahara. luar biasa Ibu Bendahara. Oke, kita lanjut ke Bapak Poli. Pak Ketua. Percepatan pembentukan DPC di kabupaten kota. Supaya program-program strategis itu bisa kita lakukan. Baik program strategis yang kita bisa buat di tingkat DPD dan di DPC juga, masing-masing harus punya program strategis. Ya, tentu harus ada. Dan itu harus ada. Bahwa di setiap tingkatan, baik di DPD maupun DPC, salah satu penataan manajemen di sekretariat adalah visi misi harus jelas. Visi misi kita harus jelas. Dan visi misi itu jembatan penyeberangan selama berapa renstra 1 tahun, pertengahan ataukah 5 tahunan, itu kita sudah harus paparkan di situ. Karena masa jabatan kita kan 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu kita punya rencana strategis, program tahunan, setengah tahunan, setengah masa bakti, dan
5 tahun masa bakti itu apa yang kita mau lakukan. Nah, di sekretariat itu bikinkan visi misi, visi misi menjadi bagian perencanaan program-program skala prioritas, baik itu skala program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu kita harus punya. Setiap tingkatan kita harus punya. Kalau itu kita tidak punya, kita nanti di tengah perjalanan kalau kita ingat, ini saya mau lalui di sini mah, tiba-tiba baru teringat. Harus terkonsep. Maka pertama visi misi kita menjadi rambu-rambu. Kedua, kita punya program skala prioritas, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu kita akan bikin. Tapi skala prioritas yang sekarang adalah Pak Ketua, Pak Poli, bahwa yang paling utama kita persiapkan ini pelantikan di tingkat DPD dan DPC. DPD sudah ada SK, tinggal kemarin saya sudah buat laporan ke DPP bahwa DPD NTT ini sudah siap ready, sudah berapa kali, sudah pembentukan sudah 1 tahun finish, tertunda kok corona ini datang menyerang tidak habis-habisnya. Kemarin sudah schedule akibat kami punya pemerintah di daerah, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terkonfirmasi, kami pending lagi. Dan waktu yang belum ditentukan, tapi kami masih memantau penyesuaian kondisi perkembangan COVID ini. Kalau memungkinkan maka kami akan informasikan balik waktu schedule untuk pelantikan. Tapi sementara dalam rencana dan dalam pikiran saya dan dalam konsep pemaparan materi saya tadi, bahwa ada program skala prioritas kita. Ketika kita TOT selesai, akan kita schedule untuk sambil kita penyesuaian dengan kondisi perkembangan COVID di daerah kita. Kalau memang tidak bisa lagi kita tatap muka, maka seperti kemarin Pak Sek di Jawa Barat ya, pelantikan satu provinsi itu dipelantikan secara virtual. Berapa kabupaten itu serentak secara virtual. Itu serentak virtual. Paginya pelantikan serentak, di tanggal 22 yang sama. Paginya pelantikan serentak, malamnya kita Rapimnas. Jadi bisa juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rujukan bagi kita. Kira-kira itu beberapa gambaran yang bisa disampaikan. Pak Poli, mungkin ada penyampaian atau penjelasan yang belum lengkap, nanti akan disempurnakan lagi oleh Pak Sek. Saya kembalikan ke Pak Sek. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Ya, mungkin sedikit penegasan. Yang pertama, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Hinda ya, dari ini Sumba Barat ya. Ya, akhirnya saya ketemu juga dengan pimpinan PKBM Yapkrida. Yapkrisda. Ya, kalau tidak salah, ini sempat diakreditasi juga Pak ya? Benar ya. Sekitar 2018 itu. Betul Pak, 2018 ya. Nah, baik, berkaitan dengan pengurus DPC. Memang idealnya harus ada teman-teman yang punya basis 5 sektor tadi, punya pengalaman, minimal punya pengalaman. Kemudian proses perekrutannya bagaimana? Sebenarnya kalau proses pendaftaran calon TOT Pandu Digital ini sedikit terbuka, maka jalan termudahnya adalah jika ada rekan-rekan kita yang mendaftar, maka kita bisa jaring mereka untuk masuk menjadi anggota pengurus. Apa sebab? Karena sudah pasti di dalamnya ada 5 pilihan yang nanti mereka pilih. Ya, siapa tahu saja kita bisa melakukan skenario untuk masing-masing yang mendaftar tersebut memilih secara bervariasi. Tidak semua melulu pilihan pertamanya ke jalur pendidikan, tetapi berdasarkan basis pengalaman mereka bisa memilih ke jalur yang lain. Itu kalau kondisinya ideal, proses pendaftaran TOT ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup. Akan tetapi dalam prosesnya itu, link untuk pendaftaran itu baru disebar
tanggal 22 itu. Ketika rapat, baru link untuk pendaftaran calon TOT Pandu Digital itu disebar, tetapi itu pun masih tertutup. Masih tertutup karena masih ada proses diskusi apa yang harus ada, item pertanyaan apa yang tidak perlu dan seterusnya. Sehingga tanggal 23 atau 24 itu baru kita sebar untuk Bapak Ibu sekalian di daerah. Nah, dengan demikian maka untuk prosesnya sekalian juga berkaitan dengan pertanyaan usul dan saran dari Pak Poli, tidak ada jalan lain bahwa dalam proses beberapa waktu mendatang ini kami dari DPD akan memberikan surat mandat kepada teman-teman yang sudah ada per Kabupaten 4 minus Manggarai Barat. Ya, jadi surat mandatnya itu satu paket, teman-teman di daerah sebagai satu tim untuk melakukan perekrutan terhadap 6 orang yang lain yang mungkin menurut Bapak Ibu sekalian, yang pertama cakap dalam urusan literasi digital, kemudian memiliki spirit atau semangat dalam urusan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Karena kenapa itu menjadi syarat penting? Karena berbeda konteks berpikir kita di organisasi kemasyarakatan dengan teman-teman yang murni birokrat. Karena dalam organisasi kemasyarakatan dibutuhkan kreativitas, lebih banyak kreativitas, inovasi dengan potensi-potensi yang kita punya. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Poli tadi, jujur draft profil untuk DPD gradasi NTT beserta visi misi dan lainnya itu sudah ada, dan akan dijadwalkan pertemuan secara luring ya, untuk kita di DPD. Jadi teman-teman yang ada di DPD, kita akan menschedulkan jadwal untuk pertemuan secara luring. Ya, untuk kita bahas pemantapan profil, kemudian program strategis, renstra 1 periode, dan program untuk 1 tahun. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin masih ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu teman-teman yang hadir dalam pertemuan pada malam hari ini, kami persilakan. Ada Ibu Maria Mangi, Pak Edi Sondo Puntonong, Ibu Anggriani Falo, Ibu Jenny Mauko, dan Ibu Kori Sinlai. Masih ada pertanyaan atau usul saran atau masukan-masukan? Silakan. Tadi Pak Syek sudah kasih kesempatan. Terima kasih Bapak, pas kalau dari saya. Iya. Tadi bilang masih di jalan, jadi kami masih menunggu supaya Ibu Valo bisa memberikan satu udara segar bagi kita. Ada kok? Nah, baik, selamat malam. Saya kira perkenalan, maaf tadi di jalan hanya pasang headset aku dengar nih. Oke, siap. Nama saya Anggriani Falo, sekarang bekerja di PKB Harapan Bangsa. Status di pengurus DPW ini mungkin Bapak terus bisa, soalnya beta juga melihat SK karena baru bergabung di grup tadi. Begitu ya. Minta maaf. Pengurusannya saya lihat ya.
Tidak ada usul saran kah Ibu? Tidak, Pak. Pas. Itu jelas. Anggriani Palo di Bendahara mendampingi Ibu Sari. Ibu Sari kasih nyala video, ini ada anggota yang lagi cari Bunda. Selamat malam. Wakil Bendahara 1. Iya, wakil bendahara. Iya, ini bendaharamu yang imut-imut ini. Iya, baik. Ini kalau mau cari Ibu Sari, Ibu Bendahara umum kita, nanti ketemunya di TK Brunawati ya. TK Brunawati 2 orang nanti lihat-lihat buku kas pengeluaran pemasukan di sana bisa. Atau berjanji sebaliknya Ibu Sari, Ibu Bendahara ke Ibu Wakil Bendahara di PKBM Harapan Bangsa bisa diskusi. Nah, jadi itu Wakil Bendahara. Nanti Ibu Sari punya Wakil Bendahara 1 Ibu Fonimela. Bendahara 2, Wakil Bendahara 2 Ibu Fonimela. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Mereka ini adalah dapur kita. Tadi saya sampaikan. Tolong juga kasih bakar kami punya semangat. Pak Sek, Pak Ketua pun semangat. Ketua-ketua itu bekerja. Masa provinsi lain sudah terima anggaran 1 miliar, kita provinsi NTT belum. Nah, ini bendahara harus toki-toki sedikit. Jangan diam-diam. Kalau bisa di grup itu ribut terus. Kami kas kosong jadi ketua-ketua departemen tolong kerja dulu. Jangan diam-diam. Nah, begitu. Jadi itu strategi untuk saling kolaborasi, saling mendorong. Ya kita tidak boleh kalah, masa provinsi lain sudah ada. Ya kita tidak, ini juga bukan menjadi orientasi kita. Orientasi kita adalah programnya terrealisasi. Tapi dari sisi keadilan, provinsi lain sudah terima anggaran dari 800 juta sampai 1 miliar. Nah kita belum karena kegiatan kita belum terukur. Sehingga saya sepakat dengan Pak Poli tadi, pengukuhan pelantikan itu kan seremonial. Tapi kalau SK sudah ada itu secara de facto sudah sah. Laksanakan program-program kegiatan. Nah, menyambut itu maka tadi Pak Sek sudah sampaikan Pak Poli bahwa kita akan pertemuan luring dan kita bahas rencana program. Kalau kita belum bisa dilantik karena kondisi COVID, maka pertemuan luring dischedulkan nanti, itu kita akan bahas program-program skala prioritas. Apa yang mau kita dahulukan. Meskipun belum dilakukan seremonial pelantikan. Mungkin ya, setelah kita pertemuan luring itu akan kita bisa diskusi-diskusi banyak hal. Ini ide gagasan sudah tertampung di rumah saja sudah mau 1 tahun. Ini kayaknya kalau ketemu 1 kali ini meluap banyak ini. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Pak Sek, silakan dihandle. Kalau tidak ada pertanyaan, masukan lagi, usul saran lagi, boleh kita akhiri. Atau Pak Poli masih ada masukan tambahan? Saya kembalikan ke Pak Sek dulu. Silakan Pak Sek. Baik, terima kasih. Mungkin ada sebelum kita akhiri, saya kasih satu kesempatan terakhir. Kalau ada dari antara Bapak Ibu dan teman-teman yang masih ingin mengajukan usul saran dan pendapatnya dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Kut. Siap. Dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan program-program strategis kita dan juga usul saran saya tadi untuk penguatan organisasi baik internal maupun eksternal. Ya, ini mungkin nanti kita harapan kita bersama untuk terus berkomitmen untuk bersama-sama aktif di semua aktivitas kegiatan kita yang akan terjadwal nanti. Saya sepakat kalau nanti kita pertemuan ya
pertemuan internal kita di kepengurusan tingkat provinsi untuk membahas berbagai hal terkait dengan program-program kita. Memang kalau kita lihat program kita ini kan sudah jelas dari pusat sampai ke daerah, tinggal kita di tingkat provinsi mungkin hal praktis saja. Nah, tetapi kita kan yang tahu tentang kondisi NTT ini. Oleh karena itu program-program kita nanti kita harus kondisikan dengan kontekstualitas dan lokalitasnya NTT. Selain sosialisasi, selain TOT bagi kita yang atau pengurus atau orang yang sudah mendaftar, tapi mengedukasi masyarakat berkaitan dengan digital itu untuk pengembangan ekonomi produktif, itu yang mungkin perlu kita perhatikan nanti. Oleh karena itu saya terima kasih banyak. Harapan saya kita sama-sama terus bersatu untuk terus berkolaborasi, terkhusus kita yang pengurus ya, untuk sama-sama atau bekerja sama. Ketua tidak bisa jalan sendiri tanpa kita bidang-bidang. Saya juga sebagai ketua bidang kemitraan juga belum buat banyak hal karena memang kita saat ini COVID ya, kita mau bangun mitra dengan orang ketemu. Sekarang kita mau ketemu pihak, rasanya kita dulu kita harus rapid ya. Kemarin saya mau ketemu direktur bank direktur bank BI, saya harus rapid dulu. Mau ketemu Pak Direktur Bank NTT, saya harus rapid dulu baru bisa ketemu. Jadi maksudnya situasi sekarang memang salah. Jadi ini saya mau menyampaikan bahwa di bidang kemitraan sampai saat ini mungkin belum bisa ketemu konvensional, tapi mungkin nanti kalau kita bahas secara luring untuk program-program kita yang kita akan jabarkan tiap bidang, ya salah satunya mungkin karena kita ini organisasi gradasi yang spiritnya adalah digital, ya kita optimalkan fasilitas digital untuk bisa mempertemukan kita. Itu saja, terima kasih dari saya. Salam kompak selalu, kita terus berkolaborasi karena ini adalah kerja-kerja sosial ya, kerja-kerja sosial seperti Pak saya katakan tadi, yang jadi pengurus di dalam minimal dia itu paham tentang digital, terus yang kedua punya semangat untuk mengembangkan organisasi. Karena ini kerja tanpa gaji, kerja sosial, kerja relawan. Jadi butuh komitmen bersama karena Pak Ketua punya semangat yang luar biasa. Beliau sangat konsen di bidang literasi digital dan memang literasi harus ada bidang khusus yang membidangi ya. Kalau kita bicara literasi kan terlalu umum nih ya kan. Bicara literasi baca tulis harus ada komunitas yang menggerakkan orang untuk membaca dan menulis begitu. Bicara literasi sains harus ada organisasi yang membidangi di bidang literasi ekologi. Ada komunitas pencipta lingkungan, anak cinta lingkungan, macam-macam organisasinya. Di bidang digital juga ada komunitas-komunitas digital, dan kita yang di gradasi yang organisasinya terstruktur seperti ini saya pikir sangat kuat ya. Tinggal sekarang dari kita mau terus bersama dan menguatkan itu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya dan kita terus berkolaborasi untuk membangun negeri. Salam gradasi. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya. Satu poin penting yang harus digarisbawahi adalah bahwa seperti apapun program yang digariskan dari DPP, tetap harus kita kondisikan sesuai dengan konteks kita di NTT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah organisasi yang sifatnya bottom up. Ya, kita bukan murni top down, tetapi kita ini adalah organisasi yang bottom up. Artinya inovasi dan kreativitas kita baik itu pada level DPD ataupun level Bapak Ibu dan teman-teman di DPC sangat dibutuhkan untuk kehidupan dari organisasi kita bersama. Dan akhirnya kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini.
Sampai kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tetapi sebelumnya saya memohon kesediaan Bapak Pendeta Hinda untuk pimpin kita dalam doa penutup. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati, berdoa, bersyukur untuk perjumpaan kita yang telah kita selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Tuhan memberkati pertemuan virtual kami dalam rangka membicarakan program strategis organisasi gradasi baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Tuhan karuniakanlah hikmat kepada kami semua, baik pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dalam mendesain semua program yang akan ada di depan kami. Biarlah bermuara untuk kesejahteraan Nusa Tenggara Timur dan juga mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang kami layani lewat gradasi. Kami berdoa untuk kegiatan TOT yang akan dilaksanakan akan datang, kiranya berjalan dengan baik. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya mohon untuk kita semua bisa menghidupkan kamera. Saya mohon kita